Dia jelas-jelas adalah seorang ahli bela diri tiada tanding yang menduduki peringkat pertama di 5 daftar besar, tetapi justru bersembunyi di sebuah perguruan bela diri kecil sebagai penyapu lantai yang tak mencolok. Suatu hari, murid senior perguruan datang membawa para murid lain untuk pamer kemampuan di depan junior-juniornya. Ia lalu berteriak keras dan mencoba mengangkat batu latihan seberat 35.000 jin. Namun meski sudah mengerahkan seluruh tenaganya, ia hanya mampu mengangkat batu itu 1 sentimeter sebelum langsung menjatuhkannya lagi. Pemuda penyapu itu melihat dirinya sangat lemah, tetapi dia masih saja dengan bangga memamerkan kekuatannya di depan murid-murid lain. Ia menyuruh semua orang rajin berlatih. Katanya, kalau berlatih dengan baik mereka bisa menjadi tetua perguruan. Sedangkan kalau tidak, nasibnya akan seperti si penyapu yang hanya jadi pesuruh. Namun dia tidak tahu bahwa pesuruh yang dirumahkannya itu sebenarnya adalah dewa bela diri agung. Sia yang telah pensiun dari dunia persilatan, dahulu di puncak kota terlarang. Hanya dengan mendengar kilatan cahaya pedang, ia mampu mengalahkan para ahli tingkat atas. Bahkan dengan jurus 2 jari membelit, ia pernah menghajar seorang ahli papan langit yang telah membunuh tak terhitung orang hingga terpental keluar angkasa. Sejak kejadian itu, sang dewa bela diri mulai muak dengan pertumpahan darah di dunia persilatan. Karena itu, ia memilih hidup menyepa di perguruan kecil ini dan hanya ingin menghabiskan sisa hidup dengan tenang. Maka, meskipun sering dimaki dan dipukul para murid, ia tidak pernah ambil hati. Setelah para murid pergi, si pemuda ingin mencoba tenaga dalamnya sendiri. Tak disangka, saat ia hanya menempelkan tangan dan mendorong ringan batu latihan itu, batu seberat puluhan ribu jir langsung terbang hingga ke depan ketua perguruan. Ketua perguruan sangat terkejut melihatnya. Orang yang bisa menerbangkan batu ini pasti seorang ahli tertinggi. Kalau aku bisa menemukannya, krisis perguruan pasti bisa diselesaikan. Kemudian, ia melirik pemuda yang sedang menyapu dan bertanya, sudah berapa lama ia berada di perguruan? Pemuda itu menjawab, 7 tahun 1 bulan. Mendengar itu, sang ketua langsung menghilangkan kecurigaannya. Menurutnya, seorang ahli tertinggi tidak mungkin rela menjadi pesuruh selama 7 tahun. Pada saat itu juga, musuh bebuyutan perguruan, kepala keluarga Jiang, datang bersama putranya Sang Biao untuk menantang perguruan. Mereka memaksa ketua perguruan menikah dengan Sang Biao. Ternyata inilah krisis yang tadi dimaksud. Dulu ayah sang ketua telah menjodohkannya dengan Sang Biao. Jika ia membatalkan pertunangan itu, maka perguruan harus diserahkan kepada keluarga Jiang. Artinya, ia hanya bisa memilih salah satu, dirinya atau perguruan. Namun Sang Biao adalah playboy tak tahu malu dan anak bangsawan rusak. Tentu saja sang ketua tidak mau menikah dengannya. Ketika Sang Biao melihat pertunangannya dibatalkan, ia merasa keluarga Jian dipermalukan. Maka ia menuntut tanah perguruan sebagai ganti rugi atas kerugian mentalnya. Apa kalian mau merampas secara terang-terangan? Benar, yang lemah memang pantas diinjak oleh yang kuat. Tak punya pilihan lain. Sang wanita menyebut nama dewa bela diri. Sang dewa pernah berkata, siapapun yang kuat menindas yang lemah akan menjadi musuh seluruh dunia. Wanita itu bertanya kepada kepala keluarga Xiang, apa kau berani menentang dewa bela diri? Mendengar nama besar sang dewa, kepala keluarga Xiang langsung bangkit dan berkata bahwa ia tentu tidak berani. Namun urusan hari ini tidak bisa selesai begitu saja, karena semua adalah orang dunia persilatan. Maka masalah harus diselesaikan dengan aturan dunia persilatan, duel bela diri. Jika wanita itu menang, mereka akan pergi. Jika kalah, perguruan menjadi milik keluarga Xiang. Wanita itu langsung menyetujuinya tanpa ragu. Namun kepala keluarga Xiang ternyata licin. Ia tidak turun